Salam Kongomania, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan NPF Ngawi. Seperti biasa di video-video saya membahas seputaran ternak perkutut. Semoga saja dengan adanya video saya bisa membantu teman-teman dalam beternak perkutut. Ya, sebagai acuan saja, karena apa? Belajar di YouTube bagi saya sendiri cuma sebatas pengetahuan saja. Kalau ingin lebih detail dalam beternak ya harus punya mentor yang mendidik dari nol sampai mengajarkan kita ke jenjang selanjutnya. Jadi mengajari kita ternak yang bagus ya. Di sini saya mau berbagi lagi masalah penyakit perkutut yang sering terjadi pada perkutut mandirian biasanya. Dewasa pun ya ada, tapi kalau dewasa biasanya pas musim kemarau. Penyakitnya apa? Yaitu peradangan perkutut. Nah, kalau mau nak wong istilah manusia ngoten sariawan. Peradangan perkutut itu biasanya perkutut mengalami peradangan akhirnya tidak mau makan. Di sini saya mau menjabarkan sedikit tentang apa itu peradangan, ciri-cirinya bagaimana dan penyebabnya apa. Nah, di sini saya mau memberi contoh satu perkutut dari yang kebak. Nah, kalau kutut itu mengalami peradangan, ini perlu diperhatikan. Mengalami peradangan biasanya kutut akan mempunyai ciri-ciri kutut sakit, yaitu bulu mengkorok dan temboloknya nggak ada isinya. Dan kalau kita buka ya, kutut peradangan itu dewasa atau nanaan, kita buka mulutnya ya, seperti ini kutut sehat yang saya pegang. Ini ya, kelihatan ya. Kalau kutut sehat itu warna mulutnya merahnya merah pudar, hampir kelihatan seperti pokoknya warna sehat lah. Tapi kalau kutut itu nanti peradangan biasanya akan berwarna merah. Merahnya merah seperti keunguan yang kita samakan dengan kutut sehat itu nggak sama. Nggak sama. Kalau kutut yang sehat itu biasanya paruhnya pun kelihatan stabil seperti kutut lainnya lah. Kalau peradangan itu jelas biasanya memar, merah kebiru-biruan, ataupun ada benjolan di tenggorokan ataupun di mulut. Itu pasti. Kadang di sini, mulut samping sini, ataupun di dalam mulut ataupun di tenggorokan. Nah, itu ciri-ciri kalau kutut itu mengalami peradangan, dan biasanya ini nggak mau makan. Nah, solusinya apa? Penyebabnya apa? Penyebab peradangan perkutut biasanya dikarenakan satu, air minumnya panas. Nah, kalau musim gini saya kira enggak. Musim penghujan ini jangankan panas, kena panas sampai panas minumnya. Panas sedikit saja kadang nggak panas seharian, kan mendung terus seharian. Kalau musim begini penyebabnya biasanya karena kotoran dalam makanan. Nah, kadang dalam millet itu terlalu kotor, itu menyebabkan peradangan. Tapi kalau musim kemarau biasanya dipicu dengan air minum yang kena sinar matahari terlalu panas dan dipaksakan untuk dia minum. Itu sangat riskan. Makanya peradangan itu biasa terjadi di musim kemarau. Kalau musim penghujan biasanya akibat millet yang terlalu lama di pengepul ataupun memang stok lama yang kita beli. Nah, kita tidak mendeteksi sampai rumah, main ambil dikasih, padahal itu baunya sudah agak penguk. Bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasanya pengap lah. Itu kita harus hati-hati. Kita jemur lagi ataupun kita cuci baru kita jemur. Itu supaya menjauhi perkutut dari peradangan. Nah, itu
Ciri-ciri peradangan tadi ya perlu diperhatikan. Paruh mulut beda, tenggorokan mulut warnanya beda, dan kalau parah itu ada benjolan di sekitar mulut, nah sekitar paruh luar kutut, ataupun ada benjolan di dalam tenggorokan kutut ataupun di mulut perkutut. Itu ciri-ciri peradangan. Nah, penyebabnya yaitu tadi, kalau posisi kemarau biasanya airnya terlalu panas, karena adanya cuma itu kutut terpaksa minum, akhirnya jadi peradangan. Tapi kalau musim penghujan seperti ini, biasanya yang saya alami itu dari segi makanan yang kurang bersih. Nah, itu penyebabnya. Cara penanganannya bagaimana, Pak? Kalau saya sendiri, ketika kutut mengalami peradangan, saya kasih obat tenggorokan. Bisa dibelikan obat sariawan manusia ataupun obat-obat perkutut yang untuk tenggorokan perkutut ya, untuk luka biasanya ada Super N dan lain-lain. Kalau obat buat manusia biasanya yang cepat itu saya kandisatin, obat sariawan itu saya kasihkan ke perkutut dengan dosis seminim mungkin melihat kondisi kutut. Dan satu lagi, ketika tembolok perkutut itu enggak ada isinya sama sekali, itu kita harus ngeloloh. Nah, ngelolohnya ini kunci dari keberhasilan nanti itu kutut mempercepat kematian ataupun bisa meringankan akhirnya hidup. Nah, ini bisa meringankan, bukan terus diobati tip ini akhirnya hidup, enggak. Ini tapi biasanya hidup. Itu apa? Diloloh kacang hijau saja ataupun dikasih minyak ikan. Jangan diloloh millet ataupun pur ayam, itu nanti malah akan menyakiti tenggorokan terkutut tersebut ya. Dikasih minyak ikan, terus langsung dikasih obat sariawan tadi, obat antisatin ataupun Super N dan lain-lain. Pokoknya intinya obat untuk peradangan burung ataupun peradangan manusia juga bisa dipakai untuk mengobati itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Diberi obat dan dikasih makan kacang hijau 2-3 butir ataupun dikasih minyak ikan, ataupun dua-duanya dikasih minyak ikan langsung dikaloloh kacang hijau 2 atau 3 butir saja pagi dan sore. Intinya makanan yang kita berikan untuk dia bertahan hidup saja, nggak usah kenyang-kenyang. Kalau nanti kita kasih terlalu kenyang juga akan menyakiti tenggorokan perkutut tersebut ya. Itu saran dari saya. Nah, perkutut, nah, Jina. Jadi masukan dari saya itu saja, semoga bermanfaat, yaitu ciri-ciri perkutut peradangan, penyebab dan penanganannya. Salam dari saya, semoga keberkahan menyertai semua peternak perkutut Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Hanbi Mawi. Ngikutut Sopoy Patut.